Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi yang cerah ini kita akan membicarakan masalah ide bisnis. Sebagai pemula, saya menyarankan untuk bisnis atau usaha-usaha yang risikonya sangat kecil, modalnya sangat kecil, atau bahkan tidak memakai modal. Satu eksekusi itu lebih bagus daripada 1000 ide. Kalau ide itu hanya ide, tinggal ide ditulis atau ditumpuk saja, disimpan saja, itu akan menjadi mimpi belaka. Yang penting adalah dieksekusi atau dijalankan. Bisnis yang bagus adalah yang dimulai dari kebutuhan customer ya, jadi bersifat market driven. Jadi dari pasarnya dulu. Begitu kita melihat pasarnya ada, ceruk pasarnya ada, kita sediakan kebutuhannya. Bukan keahlian kita apa membuat barang, setelah itu kita produksi baru kita jual. Itu risiko gagalnya besar. Jadi kita mencari pasarnya dulu. Setelah pasarnya ada, kebutuhannya itu ada, kita suplai kebutuhannya itu. Memang kita bisa dari kebutuhan kita dulu, kita mengedukasi pasar kalau kita mau membuat dulu, tapi itu hanya bisa untuk perusahaan-perusahaan yang besar, yang punya resources besar dan punya tim riset and development. Kalau kita yang perusahaan kecil atau usaha yang baru dimulai, ya seharusnya dari market dulu butuh apa. Buat teman-teman, mungkin saya bisa memberikan masukan. Ada 2 pola ya. Polanya itu barang dari desa kita jual ke kota, atau barang dari kota kita jual ke desa. Mari kita mulai dari barang yang ada di desa kita, yang merupakan kelebihan dari desa kita jual ke kota. Itu lebih bagus dan lebih menjanjikan menurut saya. Selain kita membantu teman-teman kita yang ada di desa, berusaha di sekitarnya situ. Contoh kita berdagang ya, salah satu bisnis yang paling kecil risikonya adalah berdagang. Karena di berdagang itu kita bisa tidak memakai modal kalau kita sudah memiliki rantai pasok atau sudah memiliki hubungan yang baik dengan supplier dan hubungan yang baik dengan customer. Customer ini artinya customer perantara atau customer yang end user. Yang saya contohkan adalah ini dagang ya, kita membawa barang produksi dari desa kita, misalkan ada sayur, ada mungkin dari peternakan juga, mungkin kita bisa mengambil dari banyak bidang itu. Kalau dari pertanian kan komoditasnya banyak sekali, mungkin kita bisa milah jadi spesialis untuk sayur-sayur segar, misalkan kita spesialis kentang, kol. Saya juga pernah lihat ada teman yang mengerjakan spesialis pete dan jengkol, dan ternyata dia sangat sukses sekali. Dia menjadi pengepul pete di sebuah kecamatan gitu. Jadi dia setiap minggu dia kirim ke pasar induk di Jakarta, ngirimnya bertruk-truk, dan itu sudah dijalani bertahun-tahun dan dia sukses sekali. Cukup bahagia hidupnya dan cukup kaya raya saya lihat ya. Jadi asetnya banyak, anak-anaknya juga terlihat maju, bagus sekali. Jadi itu dia juga memulainya dari kecil, dan dia cerita dari orang itu dulu pete kan sama jengkol itu kalau dulu kan tidak komoditas yang menjanjikan ya, artinya tidak begitu dapat dikatakan tidak begitu berharga ya. Dari petani itu malah nitip-nitip ke dia, minta dijualkan. Nah, kita cari bisnis-bisnis yang seperti itu. Dari petaninya ingin dibantu, ada orang ingin dijualkan, kita mencari marketnya, kita survei ke pasar mana, ke restoran kah, atau ke pasar pengecer mana, atau pasar induk mana. Kita cari pengepulnya yang di pasar mana, yang dia menjual grosirnya atau ke pedagang perantaranya di sana. Asal kita jeli, banyak sekali bisnis-bisnis yang seperti itu. Sudah ada kebutuhan barang-barang yang dari pertanian, sekarang ada barang-barang yang dari peternakan ya. Peternakan banyak di desa-desa sekarang itu, peternakan yang dikelola oleh masyarakat seperti peternakan ayam petelur atau ayam pedaging, dan banyak sekali dari mereka yang tidak lancar di marketingnya ya, di penjualannya. Mungkin dia produksinya banyak, mungkin tidak tertampung di pabrik. Jadi kita bisa memanfaatkan di celahnya situ, kita bisa mengumpulkan telurnya, kita suplai ke pabrik roti atau ke pedagang martabak, dan itu banyak sekali di kota besar itu, atau di penjualan yang untuk restoran atau untuk warung-warung, di toko-toko itu banyak sekali yang membutuhkan. Kalau kita sudah tahu grosirnya di mana, kita tawarkan ke sana. Yang paling penting kita bisa mengelola informasi, mematchingkan antara pemilik barang
dengan yang membutuhkan. Yang membutuhkan ini ya bisa end user, misalkan kayak telur, mungkin bisa di pabrik roti, atau bisa di penjual martabak, atau kalau yang untuk pedagang bisa di grosirnya. Komoditas yang lain misalkan ada pisang, ada mungkin barang-barang lain yang bisa dijual dari desa ke kota, mungkin yang musiman. Mungkin kalau kita mau jeli lihat juga, kalau misalkan hari raya kurban, kita mungkin bisa beli kambing dijual ke pengepul yang ada di kota. Kalau kita sudah punya jaringan, punya kepercayaan, tidak harus kita membayar cash di depan, dimulai dari tetangga kita, saudara kita, sini saya tak bantu jualkan. Yang penting kita sudah punya marketnya, mungkin yang di ibu kota kabupatennya, atau di ibu kota provinsinya, atau mungkin ke Jakarta, ke pasar induk. Itu peluangnya besar sekali, asal kita tekun, kita ada kemauan yang keras, kita jeli, kita bisa memanage usahanya. Saya pikir itu bisnis yang bagus. Ini bisnis yang sifatnya kita bukan produksi ya, kita hanya istilahnya kayak ngelangsir aja lah. Jadi ingat bahan bangunan itu kalau kita jeli, kita hanya ngambil di tempat penambangan, kita hanya modal nyewa truknya pun bisa dibayar belakangan setelah kita ngirim ke customer kita. Setelah customer kita dapat duit, baru dibayarkan ke yang pemilik truknya atau supir truknya, terus pemilik pasirnya. Banyak sekali bisnis-bisnis maklaran seperti itu. Teman-teman yang memulai bisnis seperti itu sangat-sangat cocok sekali. Kalau daerahnya itu menghasilkan pertanian, kita mulai bisnis dari pertanian. Yang menghasilkan kerajinan, kita coba kerajinan. Seperti mungkin ada satu tempat yang menghasilkan kerajinan atau menghasilkan makanan khusus. Yang penting kita itu cari marketnya, kita keliling cari marketnya. Kita ya cuma itu bondo uang untuk lihat-lihat ke tempat daerah mana. Misalkan kalau yang kerajinan atau mebel, banyak sekali dari pengrajin-pengrajin itu yang mereka kesulitan menjual, bahkan punya stok banyak. Kalau kita jeli, mereka punya stok yang numpuk-numpuk, yang mereka bingung mau jual kemana. Nah, di situ kita masuk, kita ngomong yang baik, kita tanamkan kepercayaan ke mereka bahwa kita bisa membantu menjualkan. Tapi kita juga harus disiplin. Begitu barang laku, kita cepat-cepat. Yang pertama adalah bayar ke supplier. Kepercayaan seperti itu, peluang dan bisnis lainnya akan sangat mudah. Itu tadi yang barang dari desa ke kota dan tidak usah produksi, kita menjadi pedagang perantara aja, tidak butuh modal besar, modalnya mungkin transport saja, atau mungkin bahkan bisa modal abab ya istilahnya, ya modal omong aja, dan risikonya sangat-sangat kecil. Sekarang yang kedua, barang dari kota ke desa ya. Kalau barang dari kota itu identik dengan barang-barang yang pabrikan ya, atau barang-barang yang modern. Ini banyak sekali zaman sekarang kan, zaman media sosial ya. Apa yang di kota itu terjadi, orang desa langsung tahu. Beda dengan zaman-zaman saya dulu itu, karena nggak ada handphone, komunikasinya itu lambat. Kalau sekarang apa yang terjadi di kota, di desa langsung orang pada tahu. Misalkan ada yang lagi tren nih di kota, misalkan aksesoris gelang model seperti ini, atau model kalung seperti ini, atau model jepit seperti ini. Di kota tren, di desa pun langsung tren. Nah, peluang seperti itu bisa kita maksimalkan. Kita pulaan di kota, kita cari produsennya di mana atau grosirnya di kota di mana, kita jual di desa. Dijual di desa juga sama juga, kita tidak perlu mendirikan toko dulu, tidak perlu. Kita cari dulu pengecer mana yang bisa membeli barang kita, tapi jangan dititipkan atau jangan dengan sistem konsinyasi. Kalau awal-awal kita sistem konsinyasi, kita akan hampir pasti akan bangkrut, karena kita modal kecil dititipkan dan uang kita bisa habis itu. Jadi barang dari kota, apa yang ada di kota dijual di desa. Mungkin bisa sekarang trennya lagi hijab, kita mungkin bisa cari di sentral-sentralnya hijab, sentralnya bordir yang bikin di mana, kita bantu jualkan. Banyak sekali kita, kalau kita jeli mungkin di situ ada 100 pengrajin atau 200 pengrajin, mungkin ada 50 yang jualannya lancar, tapi ada 50 yang dia bisa bikin tapi kesulitan menjual, bahkan ada 50 lagi mungkin yang sama sekali tidak bisa menjual, di stoknya, di gudangnya banyak sekali. Lah itu kita cari yang seperti itu, kita ngomong, Bu atau Pak, kita bantu jualkan, terus kita bantu jualkan, kita yakinkan ke dia, kalau perlu kita lihatkan, oh ini kita mau jual di sini, nggak apa-apa. Kita meyakinkan
kita dengan niat baik, begitu laku uangnya langsung kita setorkan kepada pemilik barang. Itu tadi yang barang dari kota ya. Mungkin ada bisa lain lagi, bisa tas mungkin, sepatu mungkin, alat tulis mungkin. Ide-ide itu akan terus berkembang. Nanti kita jalan ke setelah kita datang ke tempat ini, lihat oh ini ada barang lagi in di sini, nanti kita jual ke desa. Nanti tinggal dari desa kita bawa apa jual ke kota. Itu sangat-sangat bagus. Hal-hal seperti ini akan membuat kita menjadi semakin terasah, semakin pinter keahlian kita ya. Keahlian kita untuk mendekati pemilik barang, keahlian kita untuk menjual ke grosir maupun end user, kita akan semakin lihai, semakin terasah keterampilan kita. Jadi kita ngomong itu akan jadi semakin biasa, keluar dengan sendirinya, nggak usah mikir, sudah ngomong cascis enak sekali. Bisa juga mungkin alat rumah tangga ya, alat rumah tangga yang diproduksi di kota, misalkan kayak panci-panci, mungkin barang-barang pecah belah atau barang-barang plastik-plastik, itu bisa kita ambil di kota, di pabriknya atau di grosirnya di kota. Kalau di pabriknya nggak bisa, di grosirnya di kota, kita jual ke toko-toko yang lebih kecil di desa, di pasar-pasar di kecamatan, di pasar-pasar yang lebih kecil. Kita tidak perlu membawa barangnya langsung, mungkin kita bisa istilahnya take order ya. Jadi kita butuhnya apa, tapi sebelumnya tentunya kita sudah survei dulu, survei ke grosirnya di kota dan survei kondisi toko-toko yang ada di desa. Kita tinggal cek aja kualitas barangnya ini seperti ini, kita matchingkan dengan barang-barang yang ada di kota, butuhnya apa, kita bisa bantu mencarikan barang-barang itu. Mungkin bisa dengan modal sedikit atau sama juga bisa dengan tidak memakai modal sama sekali. Itu tadi barang-barang yang kita sifatnya tidak memproduksi ya, kita hanya menjadi pedagang atau menjadi perantara saja. Sekarang kita untuk barang-barang yang kita produksi sendiri. Ini sedikit lebih sulit karena kita akan memproduksi suatu barang dan mata rantai usaha itu menjadi panjang, dari produksi sampai ke penjualan, sampai barang dari produksi sampai ke tangan customer. Ini sedikit lebih sulit, sedikit lebih complicated, tapi ini untungnya lebih besar yang jelas, karena dari beberapa tahap sebuah rantai bisnis itu kita jalankan semua, dari produksi, menyiapkan distribusi, menyiapkan penjualannya, kita jalankan sendiri semua. Jadi keuntungan-keuntungan dari bagian-bagian itu kita ambil semuanya, jadi keuntungannya bisa besar, bisa mungkin 100%, bisa 150%, bisa 50%. Contoh-contoh barang-barang yang seperti ini mungkin kita bisa memproduksi. Kalau kita di daerah pertanian, kita bisa memproduksi yang basicnya pertanian. Misalkan kita memproduksi yang mungkin penghasil dari kebun, misalkan pisang, kita bisa bikin keripik pisang. Dan jangan meremehkan, ada produsen keripik pisang ini yang sukses sekali, bisa hidup berkecukupan, bisa banyak. Saya teman yang mengerjakan barang-barang yang kelihatannya remeh seperti ini, tapi hidupnya mapan, bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi, bisa menguliahkan anaknya, bisa berhaji, bisa punya mobil, punya rumah yang layak, punya tabungan, dan hidupnya bisa bahagia, banyak sekali. Yang terpenting adalah kita, lagi-lagi kita harus bisa mengelola usaha kita. Mungkin emping banyak sekali lah, ada, saya lihat ada di daerah itu ada yang bikin jenang ya, dari suatu daerah khusus membuat jenang lokal aja, jenang lokal, jenang tradisional itu. Jadi dia melayani kalau ada orang-orang yang punya gawe atau mungkin orang sudah senang itu untuk oleh-oleh family yang ada di lain daerah, dan itu bisa dikelola menjadi sebuah bisnis, nyatanya bisa dijalankan ya. Yang penting kita kreatif, bisa mencari ceruk pasarnya, bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya. Nah, itu mungkin kita kemasannya bagus, kualitasnya bagus. Kalau makanan itu paling penting ya rasa dan kualitas. Banyak juga kok dari penjual keripik pisang itu sampai yang kekurangan barang, sampai ada toko yang minta 10-20 pack, ternyata dia cuma bisa menyuplai mungkin 5 saja karena produknya bagus. Banyak saya lihat ada yang itu yang nggak laku, ada memang. Itu
Makanya kita gimana caranya biar produk kita itu menjadi laku ya. Yang kita produksi keuntungannya besar, memang risikonya lebih besar karena risiko produksi kita, risiko menjual, mungkin kita sudah produksi tapi kita tidak bisa menjual. Yang terpenting selalu, saya katakan yang penting itu selalu dari pasarnya dulu, gali pasarnya dulu. Setelah pasarnya ada baru kita produksi. Jangan sampai kita berbuat konyol, produksi, oh saya bisanya bikin ini, kita produksi nanti gampang jualnya, itu jangan. Dan produksi saja akhirnya akan menjadi menumpuk, bisa menjadi sampah. Misalkan kita, oh saya aslinya membuat keranjang untuk bakul nasi, itu kan sekarang selain bahan bakunya semakin susah, juga tergantikan dengan produk-produk yang dari plastik. Jadi kita pastikan dulu pasarnya ada, jangan kita ngotot, saya bisa yang bikin ini, ya sudah saya mau bikinnya ini. Itu nanti malah akan tidak jalan usahanya. Atau mungkin yang simple, kita bisa jualan goreng-gorengan mungkin di pasar atau di tempat-tempat keramaian. Yang penting kita kreatif, beda dengan yang lain. Yang kita tawarkan beda, mungkin beda di kemasannya, atau beda di cara jualnya, atau beda rombongnya, yang akan bisa menarik konsumen. Yang terpenting selalu saya katakan adalah berpikirlah dengan cara marketing. Ringkasnya, ide bisnis yang saya tawarkan kali ini adalah ide-ide yang sederhana, yang bisa langsung kita eksekusi dengan modal yang minim atau bahkan tanpa modal, dengan risiko yang kecil. Walaupun itu uang kecil tapi cash dan kalinya banyak, pingnya banyak, itu akan menjadi banyak daripada idenya besar tapi tidak bisa dieksekusi, atau ide besar butuh modal besar, risikonya besar.